Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali berjumpa dengan saya, Jasmine Rahmadi. Sebelum kita mulai aktivitas, saya akan menemani Anda melengkapi informasi di awal hari ini agar pagi Anda lebih berisi. Segera kita mulai cakrawala selengkapnya untuk Anda. Segera kita mulai cakrawala pemirsa. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, bus antar kota menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat. Hari ini di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, terpantau masih landai. Diperkirakan puncak peningkatan penumpang akan terjadi antara tanggal 23 dan 24 Desember menjelang hari Natal. Untuk mempersiapkan lonjakan penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru, rencananya di Terminal Kalideres akan dilakukan berbagai pengecekan. Mulai dari pengecekan kendaraan oleh Dinas Perhubungan, pengecekan kesehatan supir oleh Dinas Kesehatan, juga persiapan keamanan yang terdiri dari aparat gabungan. Terminal Kalideres sendiri melayani berbagai rute keluar Jakarta, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Pulau Sumatera. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan meminta ASDP Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menambah 5 kapal besar di pelabuhan. Menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru 2023, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kesiapan pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Di kawasan Pelabuhan Ketapang, Budi Karya bersama Kakor Lantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan juga meninjau dermaga baru. Dermaga baru di Kelurahan Bulusan, Banyuwangi disiapkan ASDP untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang akan menuju Bali melalui Banyuwangi. Selain dapat disandari kapal-kapal besar, di pelabuhan baru ini juga tersedia lahan parkir yang luas. Kita hanya bicara Ketapang, tanpa koordinasi dan tanpa tambahan. Sekarang sudah dilakukan satu tambahan dan koordinasi. Saya terima kasih Bu Dirut, ada satu tambahan dermaga dan daya dukung parkir di Bulusan. Selama liburan Nataru, Menhub meminta ASDP untuk menyiagakan 5 kapal besarnya di Pelabuhan Ketapang. Menhub juga meminta selama musim liburan truk-truk besar angkutan logistik tujuan Nusa Tenggara Barat untuk tidak melewati Pelabuhan ASDP Ketapang. Dan sementara dialihkan menggunakan jasa layanan kapal dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, serta dari Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Tak hanya itu, sebagai antisipasi agar tidak terjadi kemacetan di Pelabuhan Ketapang, pembelian tiket online di luar pelabuhan hanya boleh dilakukan calon penumpang pada radius 2,6 km dari luar kawasan pelabuhan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berencana menghadiri peringatan Maulid Nabi yang juga haul ketiga Habib Muhammad di Simpang Ulim, Aceh Timur. Sementara calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tengah menunaikan ibadah umroh. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan rencananya akan hadir dalam peringatan haul ketiga Habib Muhammad yang juga sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Masjid Balawi, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh. Kedatangan Anies ke peringatan haul ini sebagai murid almarhum Habib Muhammad dan bukan sebagai calon presiden. Selain acara ini, Anies juga rencananya akan mengunjungi Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Tersebut, relawan yang tergabung dalam gerakan masyarakat perhutanan sosial Gema PS akan mendeklarasikan dukungan terhadap paslon nomor urut 2. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, kemarin hari melakukan safari politik ke kota Singkawang, Kalimantan Barat.
Calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto tersebut bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh dan masyarakat berbagai etnis dan agama di kediaman keluarga besar Marga Chai. Dalam kunjungannya, Gibran juga mengapresiasi kerukunan masyarakat Kota Singkawang. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengikuti kirap budaya Nitilaku di Yogyakarta. Sementara pasangannya, Mahfud MD, berikan orasi kebangsaan di hadapan ribuan wisudawan Universitas Negeri Padang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti kirap budaya Nitilaku di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ganjar ikut berjalan kaki dengan Sivitas Akademika UGM dengan mengenakan baju adat Kalimantan yang ia beli usai berkunjung ke IKN. Kirap Nitilaku digelar sebagai rangkaian kegiatan Disnatalis ke-74 UGM. Melalui kegiatan Nitilaku, Ganjar berpesan agar Sivitas Akademika UGM tidak melupakan sejarah. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan orasi kebangsaan di hadapan ribuan wisudawan Universitas Negeri Padang. Mahfud MD memberikan orasi kebangsaan berjudul Bela Negara sebagai wujud patriotisme merawat NKRI. Dia menyinggung soal lahirnya Bela Negara yang terinspirasi dari tokoh pahlawan Sumbar Safruddin Prawira Negara. Video sekelompok orang baku hantam di dalam masjid akibat berebut menjadi imam salat maghrib berjamaah viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Masjid Kota Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Perkelahian terjadi di latar belakangi konflik antar takmir masjid setempat. Inilah video amatir yang direkam oleh jemaah Masjid Al-Mutakun di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam video menunjukkan aksi saling dorong dan baku hantam antara jemaah dan imam sholat saat akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kericuhan itu bermula ketika keluarga ahli waris tanah wakaf masjid bersama kelompoknya memaksakan diri untuk menjadi imam sholat maghrib. Namun, sesuai kesepakatan, jadwal imam salat masjid seharusnya ditentukan oleh warga sekitar. Warga yang mencoba menjelaskan situasi malah mendapat penganiayaan. Menurut keterangan warga, kejadian tersebut dilatar belakangi terjadinya konflik antar dua kubu kepengurusan Masjid Al-Mutakun karena tidak terima terjadinya pergantian takmir Masjid Al-Mutakun. Peristiwa saling baku hantam tersebut berujung saling melaporkan ke polisi. Mengganti imam sholat maghrib. Nah, pada awalnya seperti itu, karena masjid ini masih dalam konflik dan itu pun dari pihak kita itu masih menunggu hasil keputusan dari DWI. Kita legowo, nanti siapapun dan apapun yang diputuskan dari DWI itu seperti apa, kita akan menerima. Namun dari pihak sebelah itu seolah-olah justru ingin menguasai sebelum ada putusan. Panjenengan mau mengimami langsung ditarik gitu kan? Iya, aku di depan belum ada yang sepatutnya di depan tarik ulur itu. Tapi didorong keluar masjid ya? Keluar sampai didorong terus ditambah dua orang kan bertahan sampai 2 orang yang dorong itu terus saya jatuh di luar, entah jatuh di begal atau dia nggak tahu jatuh terus saya disepai kan. Nah, itu. Peristiwa yang terjadi di dalam masjid tersebut saat ini dalam penanganan kepolisian setempat. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Memasuki pekan ke-11 perang di Gaza, Israel menghancurkan fasilitas rumah sakit di jalur Gaza bagian selatan. Puluhan korban terkubur hidup-hidup akibat kekejian tersebut. Perang memasuki pekan ke-11. Israel terus menggempur Gaza setelah Perdana Menteri Netanyahu bersikeras memburu kelompok Hamas. Di Rumah Sakit Kamal Adwan, Beit Lahia, Israel dengan buldosernya menghancurkan fasilitas kesehatan. Tanpa rasa peri kemanusiaan, para Zionis meratakan tenda-tenda tempat perawatan korban terluka serta pengungsi.
Aksi keji itu menewaskan semua orang yang terbaring di halaman rumah sakit. Para pengungsi dan korban luka terkubur hidup-hidup. 20 orang ditemukan tewas, terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Serangan Israel sejak awal Oktober lalu telah membunuh lebih dari 18.700 warga Gaza. Sebagian besar anak-anak dan perempuan. Selain itu, lebih dari 51.000 warga Gaza terluka. Tentara Israel Defense Forces (IDF) terus berusaha merangsek di jalur Gaza melalui pergerakan darat. Di sela-sela puing-puing bangunan, mereka baku tembak melawan pejuang Hamas. Sebelumnya, 3 orang berkewarganegaraan Israel tewas akibat salah tembak oleh tentara Israel. Kekeliruan tersebut memicu kemarahan warga Israel. 2 orang jurnalis Al Jazeera terkena serangan drone milik Israel di wilayah Khan Yunis. Serangan itu mengakibatkan juru kamera Al Jazeera tewas dan reporternya terluka. Juru kamera Al Jazeera yang bertugas di Gaza, Palestina, Samir Abu Daka, meninggal dunia. Ia menjadi korban serangan drone Israel di Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Serangan Zionis Israel itu juga melukai koresponden Al Jazeera Wael Al-Dahduh. Saat serangan terjadi, Wael dan Samir sedang bertugas peliputan di sekolah Farhana, Khan Yunis. Tim penyelamat sempat kesulitan mengevakuasi karena lokasi masih digempur oleh Israel. Sang juru kamera, Samir Abu Daka, mengalami pendarahan parah. Zionis Israel sengaja membiarkan juru kamera tersebut tewas. Bahkan mereka menembaki siapa saja yang berusaha menyelamatkannya. Sementara itu, reporter Wael Al-Dahduh selamat dan sempat mendapatkan perawatan medis. Ia terluka di bagian lengan atas akibat terkena pecahan peluru. Sejak pertempuran meletus Oktober lalu, lebih dari 60 wartawan meninggal dunia akibat serangan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Ruas jalan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat kemarin menjadi tempat aksi unjuk rasa. Gaza. Para pengunjuk rasa datang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Sejak pagi mereka berkumpul di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Bendera-bendera Indonesia dan Palestina mereka usung. Busana serba putih dan hitam pun mereka kenakan dengan atribut syal dan kerudung motif kefiyeh Palestina. Para pengunjuk rasa mengecam Amerika Serikat karena melakukan veto terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk gencatan senjata Gaza. Mereka juga memprotes Amerika Serikat atas dukungan dana dan militer terhadap kejahatan perang Israel. Para pengunjuk rasa pun mendesak pemerintah agar menarik Duta Besar Indonesia dari Amerika Serikat. Acara diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, orasi, pertunjukan teatrikal, seruan boikot produk Israel, serta penggalangan dana untuk Palestina. Tetaplah bersama kami, selanjutnya akan hadir di Cakrawala, langkahnya stok BBM di Bone selama seminggu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan yang dijadikan tempat berkumpul anggota geng motor digerebek warga dan polisi di Tangerang, Banten. Belasan pemuda tanggung dan senjata tajam diamankan dalam penggerebekan tersebut. Warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten menggerebek rumah kontrakan yang dijadikan tempat berkumpulnya anggota geng motor. Dalam penggerebekan ini, warga mengamankan 9 orang remaja berusia belasan tahun yang sedang berkumpul untuk merencanakan aksi tawuran dengan geng motor lainnya. Tidak hanya mengamankan para anggota geng motor, warga juga menemukan berbagai macam senjata tajam hingga panah yang disembunyikan di atas plafon rumah kontrakan. Polisi mendapat laporan warga kemudian langsung mengamankan 9 remaja anggota geng motor bersama barang bukti senjata tajam ke Polsek Pasar Kemis.
kita mengamankan 9 anak-anak di bawah umur yang diduga akan melakukan tawuran. Pada saat kita lakukan penggeledahan, kita temukan beberapa senjata tajam ya, yang disimpan di plafon rumah kontrakan itu. Senjata tajamnya apa aja? Senjata tajamnya ada parang, kemudian stik golf dan beberapa yang lain. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 anggota geng motor ini diberi sanksi pembinaan dan dikembalikan kepada orang tua mereka. Sementara itu, aksi brutal geng motor terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. 2 warga dianiaya menggunakan bongkahan batu dan dibacok menggunakan botol miras saat tengah berjalan kaki hingga mengakibatkan luka serius di bagian kepala dan tangan. Korban adalah Rian berusia 36 tahun dan Atang berusia 32 tahun. Akibat insiden tersebut, kedua korban mengalami luka serius di bagian kepala. Keluarga korban mengaku akan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Pemirsa, langkanya stok BBM membuat antrean mengular di seluruh SPBU di Kabupaten Bone selama seminggu ini. Terima kasih sudah bersama Cakrawala. Saat lagi ada informasi yang menegangkan dan juga jenaka dalam kasus viral. Saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalam. Tanggal 17 Desember 2023, kebetulan 2 hari ini saya di Bone ada menanam sukun dan melakukan pemantauan, juga melakukan pasar murah. Ini saya himbau kepada kawan-kawan tim inflasi provinsi dan berkoordinasi segera dengan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi, TNI Polri maupun Kejaksaan dan aparat terkait untuk memantau ketersediaan bahan bakar minyak BBM. Saya pantau beberapa SPBU khususnya di Bone itu terkendala waktu antrian panjang sampai bermalam itu terkendala masyarakat. Ini ada apa? Besok saya nanti bersama tim pelasi provinsi akan mengecek langsung ke Pertamina untuk mencari sebab-sebab kenapa terjadi kelangkaan BBM, SPBU antri berjam-jam sampai bermalam masyarakat. Saya kira ini harus segera kita atasi supaya memberikan kenyamanan masyarakat selatan. Jadi saya minta hari ini juga pada Pak Sekda tim pelasi provinsi untuk bersurat kepada Pertamina Pusat termasuk Kementerian SDM untuk mengatasi jika memang ada mata rantai pasokan yang terkendala, karena ini memang di luar jangkauan kewenangan kami di provinsi. Jadi mohon bantuan dan dukungannya dan kesabaran masyarakat. Saya kira demikian. Ya.